Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apakah benar ini dengan Mbak Retno? Ya, Bu, benar. Oke, Mbak Retno gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Bu, sehat. Tapi ada sedikit masalah. Alhamdulillah kalau sehat. Mbak Retno sebelumnya sudah pernah melakukan konseling belum? Sudah, Bu, sudah 1 kali melakukan konseling. Oke, baik. Kalau boleh tahu Mbak Retno punya masalah apa nih? Jadi ini terkait dengan akademik di perkuliahan saya, Bu. Jadi kan ini perkuliahan saya di masa pandemi melalui daring atau online. Jadi saya lebih banyak di rumah. Nah, karena kuliahnya daring itu membuat saya bosan. Kemudian saya mengalihkan ke bermain game, bersosial media seperti itu. Sehingga saya terkadang malas untuk belajar, malas untuk mengikuti perkuliahan seperti itu, Bu. Padahal saya juga ingin menjadi YouTuber ataupun bersosial media yang luas lah seperti itu. Kan itu juga perlu belajar, tapi saya tidak menyukai belajar, Bu. Oke, baik. Jadi Mbak Retno merasa bahwa diri Mbak Retno itu kurang mampu mengendalikan diri sendiri dan hanya berada pada kegiatan yang Mbak Retno sukai saja, seperti itu, Mbak. Iya, Bu, mungkin seperti itu. Oke. Apakah hal itu dapat menimbulkan masalah di kehidupan Mbak Retno? Iya, Bu, benar. Saya merasa sekarang kegiatan saya harus dipersulit. Beda dengan dulu ketika saya masih kecil, lebih menyenangkan. Saya bisa melakukan apapun semau saya tanpa harus ada konsekuensinya. Seperti itu, Bu. Oke. Berarti Mbak Retno merasa bahwa keadaannya sudah berubah seperti itu. Menurut saya sih begitu, Bu. Saya merasa bertambah malas untuk mengerjakan pekerjaan rumah terkait perkuliahan saya, kegiatan di rumah, seperti itu, melakukan kegiatan di rumah. Oke. Coba lebih dijelaskan lagi mengenai apa sih yang Mbak Retno inginkan ketika setelah melakukan proses konseling ini. Jadi secara spesifiknya saya ingin merubah beberapa kebiasaan gaya hidup saya. Misalnya saya ingin menjadi gamers yang handal, tapi kan itu butuh belajar, butuh trik untuk menjadi gamers yang handal. Terus saya juga ingin bersosial media yang luas seperti itu kan juga membutuhkan belajar, Bu. Tapi di sisi lain saya juga sekarang kuliah daring menjadi bosan untuk belajar. Tapi saya lebih nyaman untuk yaudah saya bermain game saja, bersosial media saja seperti itu, sehingga masalah perkuliahan saya lebih minim, Bu, seperti itu. Ya, saya memahami apa yang kamu inginkan. Akan tetapi, kamu perlu tahu bahwa bagian diri kamu tidak hanya menginginkan menjadi seorang gamers yang handal atau YouTuber atau TikToker. Tidak hanya itu, bersosmed sepanjang waktu, tetapi kamu juga menginginkan yang berbeda. Begitu kan? Iya, Bu, sebagian diri saya menginginkan hal seperti itu, tapi ya saya mengerti. Kamu pasti juga menginginkan hal-hal yang berbeda, yang seperti belajar, seperti bersih kamar, berkumpul dengan keluarga, dan hal-hal yang mungkin menurut kamu menyenangkan, tapi kamu belum bisa melakukannya seperti itu. iya, Bu. Oke, baik. Sekarang kamu boleh coba tuliskan hal-hal yang kamu sukai dan hal-hal yang tidak kamu sukai. Baik, Bu. Oke, baik. Mbak Retno telah menuliskan hal-hal yang disukai dan hal-hal yang tidak disukai oleh Mbak Retno itu pada room chat ya. Iya, Bu. Baik.
Sekarang setelah kita memiliki ide yang baik tentang kegiatan yang kamu paling sukai dan yang paling tidak kamu sukai, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan spesifik tentang beberapa kegiatan ini. Apakah kamu bersedia? Tentu, Bu, saya bersedia. Ya. Jadi kira-kira selama ini seberapa sering kamu melakukan bersih-bersih rumah atau membersihkan kamar kamu? Mungkin seminggu sekali, Bu, ketika saya merasa mood saja untuk melakukan kegiatan itu. Oke. Lalu seberapa sering kamu ingin membersihkan kamar kamu untuk memenuhi kriteria untuk diri Anda yang baru dan sehat itu? Ya mungkin secara idealnya setelah bangun tidur saya harus membereskan beberapa sudut kamar dan rumah sekitar 30 menitan mungkin, Bu, sebelum saya melakukan aktivitas yang lainnya. Saya ingin itu menjadi bagian dari rutinitas bagi saya. Ya baiklah. Dan seberapa banyak waktu yang digunakan belajar? Akhir-akhir ini mungkin sangat jarang sekali, Bu. Saya hanya beberapa menit di depan laptop dan mengerjakan beberapa tugas sekolah. Setelah itu saya merasa bosan dan memutuskan untuk bermain game ataupun bersosial media seperti melihat sesuatu di IG, YouTube. Hanya itu saja yang saya lakukan sepanjang malam itu. Itulah yang menjadi alasan saya mengapa saya sangat jarang sekali membereskan kamar saya setiap hari. Karena saya sudah menghabiskan begitu banyak waktu untuk bermain game di malam hari hingga larut malam dan menjadikan diri saya lebih lelah di pagi hari sehingga tidak sempat untuk membereskan kamar ataupun rumah, Bu. Oke. Jadi berapa banyak waktu yang Mbak Retno inginkan untuk belajar? Baik, saya ingin mengisikan sepanjang minggu, Bu, Senin sampai Jumat lah, kecuali ada alasan lain yang membutuhkan waktu lebih banyak, misalnya ketika ada penugasan deadline yang lebih cepat dan ujian dan lain-lain. Akan tetapi selain itu seperti pekerjaan rumah bisa saya kerjakan sepanjang minggu. Jadi saya rasa mungkin sekitar 3 jam per hari setiap malamnya, Bu, untuk mengerjakan PR ataupun lainnya. Lalu untuk penugasan yang kerja deadline, saya dapat memberikan waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan itu semua. Oke. Jadi 3 jam ya, Mbak, setiap malam untuk belajar dan 30 menit setelah bangun tidur untuk membersihkan kamar ataupun beberapa sudut di rumah seperti itu. Iya, Bu. Sebenarnya sih terdengar cukup mudah. Akan tetapi bagaimana, Bu, saya bisa membuat diri saya itu melakukan hal itu semua? Padahal itu yang tidak saya sukai. Oke, baik. Coba maukah Mbak Retno bekerja di sebuah pabrik seandainya bos Mbak Retno itu berhenti membayar Mbak Retno? Apakah Mbak Retno akan tetap mau bekerja di situ tanpa dibayar? Tentu saya tidak mau, Bu. Baik. Apakah Mbak Retno akan berharap bahwa bos Mbak Retno terus membayar kalau Mbak Retno berhenti bekerja? Ya tentu tidak sama sekali, Bu, karena menurut saya itu hal yang salah. Baik. Cara kamu dari berbagai hal saat ini tentu serupa dengan dibayar tanpa bekerja. Karena pada hakikatnya reinforcement yang kamu buat, kamu menyebutkan beberapa kegiatan favorit, yaitu seperti bermain game, bersosial media, stalking YouTube, stalking Instagram, TikTokan, dan lain sebagainya setiap harinya. Jadi sebenarnya kamu hanya menyerahkan diri kamu pada kesenangan yang kamu mau saja, tanpa berbuat apa-apa untuk mendapatkannya. Lalu bagaimana, Bu? Oke, baik. Sekarang saya akan membuat rencana untuk diri kamu untuk memulai memasukkan kegiatan fisik ke dalam rutinitas pagi harimu.
dan memasukkan kegiatan belajar pada rutinitas malam harinya. Kamu hanya akan mereward diri kamu dengan kegiatan yang kamu nikmati. Kalau kamu telah menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang tidak kamu sukai, tapi kamu membutuhkan itu dan ingin melakukannya, kan? Iya Bu, seperti itu. Lalu apa yang harus saya lakukan Bu? Jadi konsepnya seperti ini. Seperti halnya kamu terlibat dalam belajar 3 jam setiap malam harinya. Nah, kamu akan mendapatkan imbalan manisnya seperti bermain game setelah kamu belajar. Akan tetapi perlu kita ingat, kalau tidak melakukan belajar 3 jam itu, kamu pun tidak akan mendapat imbalan manis. Ya, berarti jika kamu tidak belajar, kamu pun tidak dapat bermain game seperti itu. Karena sama saja itu akan melanggar batas. Karena kamu tidak bekerja untuk mendapat imbalan itu. Bukannya seperti itu? Iya Bu, saya suka itu. Oke, baiklah. Kalau begitu, jadi untuk setiap jam kamu gunakan untuk belajar, kemudian kamu boleh hadiahi diri kamu dengan 30 menit bermain sosmed atau bermain game. Akan tetapi, kamu hanya menerima waktu bermain game dan bersosmed setelah kamu benar-benar menyelesaikan belajar untuk malam itu. Jadi, setelah kamu menyelesaikan belajar 3 jam, kamu pun akan dibayar oleh diri kamu sendiri untuk bermain 1,5 jam untuk bermain game ataupun bersosmed, yang akan dimulai hanya setelah kamu belajar dan kebutuhan kamu terpenuhi. Jadi bukan waktu yang banyak juga untuk bermain game Bu? Jauh lebih banyak lagi daripada ketidakmampuan kamu bangun awal di pagi hari, bukan? Iya Bu, itu benar. Jadi kesimpulannya seperti ini. Sama persis dengan apa yang kamu katakan awal tadi, bahwa kamu tidak akan pernah mendapatkan bayaran dari bos kamu jikalau kamu belum mengerjakan pekerjaanmu. Kan tadi kamu bilang seperti itu, katanya itu salah, iya kan? Iya Bu, baiklah. Oke, saya akan lebih tegas lagi Bu untuk diri saya sendiri. Ini adalah aturan baru saya akan mengikuti. Benar begitu Bu? Ya, benar sekali. Pertahankan fokus kamu pada imbalan yang akan didapatkan. Jika kamu mampu melakukan dengan cara kedisiplinan, karena dengan begitu menyenangkan rasanya, hanya dengan membuat perubahan-perubahan seperti yang kamu inginkan, bukan? Baik Bu, terima kasih atas saran Ibu yang berikan kepada saya. Oke, baik Mbak Retno. Bagaimana, apakah sudah lebih mending? Apa bagaimana? Oke Bu, setelah melakukan konseling ini saya merasa lebih terbuka lagi bahwa tidak hanya hal yang saya sukai saja yang harus saya lakukan, tetapi ada juga hal yang tidak saya sukai untuk menunjang apa yang akan saya sukai, seperti itu bukan Bu? Baik, semoga dengan jadwal tadi, dengan kedisiplinan tadi, Mbak Retno bisa lebih baik dari sebelumnya. Baik Bu. Mungkin kita cukupkan pertemuan pada kali ini. Mungkin nanti bisa kita lanjut minggu depan. Seperti itu ya Mbak Retno. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.